Untuk sahabat Sonora di acara Bincang Komunitas untuk kesempatan hari ini ya, hari Kamis 18 Februari 2021 kami bersama dengan teman-teman dari Relawan Akhirat Palembang atau RAI Palembang sudah hadir di studio Sonora. Kami langsung saja perkenalkan, ini narasumber kami ada ini biasanya dipanggil Kak ya, ini langsung aja Kak Syabrila Arsyad yang merupakan ketua dari RAI Palembang. Selamat siang Kak Syabril. Iya, kabarnya gimana Kak Syabril? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya ya, sudah hadir walaupun ya kita masih nunggu dulu nih ya. Karena kesibukannya sahabat Sonora. Juga ada Mas Ronald ya di studio Sonora untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih juga sudah hadir. Terima kasih udah diundang. Iya, oke. Dan pastinya kita akan lebih dekat lagi mengenal keberadaan dari komunitas RAI Palembang ini, apa aja kegiatannya dan juga seperti apa sih keberadaan dari RAI Palembang ini di Palembang khususnya juga di Indonesia, karena ini Indonesia ya, skala nasional ya Kak Syabril ya. Boleh disampaikan terlebih dahulu ke sahabat Sonora ini keberadaan dari RAI secara umum ya Kak ya, dan nanti gimana perkembangannya keberadaan dari RAI Palembang tentunya. Silakan Kak. Baiklah, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari teman-teman RAI Palembang sebagai ketua dari RAI Palembang sendiri. Sebenarnya RAI Palembang sendiri itu berdiri dari tanggal 27 Februari 2020. Inisiatifnya itu inisiator lah buat Palembang sendiri itu sebenarnya ada kita waktu itu karena kegiatan kita di masing-masing pribadi ingin tetap menyalurkan ya kegiatan sosial yang mana di luar, maksudnya itu kita nggak terlalu terikat dengan jadwal gitu kan, karena kita punya kesibukan masing-masing. Jadi kita membentuklah komunitas sendiri gitu kan, tapi kita nggak punya wadah waktu itu. Karena kita nggak punya wadah, kita mencoba untuk mencari gitu kan. Kebetulan waktu itu kita ada Mbak Lili, ada Mbak Eli juga, itu ada Eka juga, ada Mas Dodi, ada Mbak Susi. Akhirnya kita sepakat coba untuk mencari komunitas yang sifatnya nggak terlalu mengikat waktu kita gitu. Ketemulah saat itu ya komunitas dengan nama Relawan Akhirat Indonesia. Itu ke pusatnya itu di Kendari, dan kita sendiri akhirnya mencoba untuk komunikasikan di sana. Ya kita mendapatkan juga restu dari Kendari, itu pusat sendiri di Kendari itu. Ya makanya kita SK-nya sudah kita diterima juga itu kan. Dalam arti kata kita berjalannya tetap punya yayasan gitu, enggak sifatnya pribadi atau golongan tertentu enggak ada gitu. Kalau secara umum itu kegiatan kita juga masih bersifat ya kegiatan sosial, pembantu masyarakat lah, khususnya Muslim ya, Muslim Indonesia, Palembang khususnya gitu. Lebih kurang seperti itu kalau yang berbentuk di Palembang gitu. Jadi dari awal Kak Syabrila ikut terjun langsung gitu ya di pembentukan atau kepengurusan dari RAI Palembang ini. Kalau Mas Ronald sendiri gimana nih? Awal mulanya bergabung di komunitas ini seperti apa? Diajak teman kah atau gimana ceritanya? Sebenarnya awal mulanya sih dari jaringan pertemanan gitu. Jadi ada beberapa founder RAI Palembang lah yang masih berteman gitu kan, teman. Jadi di situ mengajak gabung kan. Kebetulan saya suka kan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat umum. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang ya tetap kita jalan sama-sama ya di program-program RAI, kegiatan-kegiatan RAI Palembang. Oke, baik. Nanti pengen tahu juga seperti apa rasanya setelah bergabung dan juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial tadi yang sudah dilakukan ya Kak Syabril juga Mas Ronald. Tapi kita break dulu untuk time signal atau tanda waktu. Sahabat Sonora yang pasti tetap terus bersama kami ya di 102,6 FM Sonora Palembang. Yang ingin ikut bergabung silakan boleh kirimkan WhatsApp-nya di 081171158817 untuk bisa kenal lebih dekat lagi ya dengan RAI Palembang ini, dan juga bisa ikutan juga via live chat YouTube channelnya Sonora Palembang, karena siaran ini sahabat Sonora selain bisa didengarkan via frekuensi di 102,6 FM, ini bisa juga sahabat Sonora saksikan langsung, bisa ditonton langsung nih Kak Syabril juga Mas Ronald di YouTube channelnya Sonora Palembang. Jadi bisa dilihat di situ Kak Syabril juga Mas Ronald ini sedang bersama kami di acara Bincang Komunitas. Tetap terus stay tune di 102,6 FM. Nah ini setelah masuk bergabung di RAI Palembang, boleh disampaikan juga
sharing nih. Seperti apa rasanya nih, Mas Ronald? Ya. Rasanya bermacam-macam. Iya. Apa aja tuh rasanya? Jadi ada sukanya juga, ada dukanya juga ngelihat orang yang kan kita ada kegiatan peduli bencana juga kan. Jadi melihat gitu orang-orang yang memang lagi tertimpa bencana gitu kan, jadi kita jadi merasa bersyukur gitu kan, masih diberi kesehatan, keamanan, hidup yang nyaman gitu kan. Makanya dengan adanya kegiatan RAI ini lebih mendekatkan kita ke orang-orang yang lagi membutuhkan bantuan kita gitu. Jadi lebih membuat kita sadar, rendah diri gitu kan, mensyukuri nikmat juga yang ada gitu. Oke, Kak Syabril ini menjadi ketua ya di komunitas ini, mungkin macam-macam juga rasanya ya. Nah, boleh sharing juga ke sahabat Sonora, tentunya ke kita nih, gimana nih rasanya setelah bergabung dan juga bertemu dengan teman-teman lain yang juga mempunyai misi sama sebenarnya ya, ingin membantu sesama. Nah, ini gimana tapi untuk bisa mengkoordinir teman-teman semuanya yang ada di RAI Palembang, Kak Syabril? Ya awalnya gimana ya, karena kita komunitas sifatnya baru gitu kan Mbak ya. Saat itu ada rasa nggak percaya diri juga gitu kan. Untuk memulai yang baru kita, ya terus terang saat itu kita berlima itu benar-benar ya gimana biar ini tetap jalan gitu kan. Walaupun kita awal RAI Palembang itu menjalankan baru programnya bagi beras doang buat pesantren gitu, bukan pesantren ya, apa namanya, Pondok Tahfiz, penghafal Quran gitu. Dari situ kita mulai ya meranjak terus ya dengan keyakinan kita bersama yang founder penerima Palembang, pendiri Palembang gitu kan. Akhirnya ya kita yakin ini tetap bisa gitu kan, kalaupun kita harus berhubungan jauh dengan di pusat di Kendari sana. Dan alhamdulillah dari Kendari juga kita nggak dibatasin juga, dalam arti kata pergerakannya untuk program gimana gitu nggak ada pembatasan gitu kan. Dan juga sifatnya juga nggak ada keterikatan yang harus ada aturan dari pusat, itu enggak. Kita dibebaskan buat bikin program sendiri, menjalankan yang seperti apa, kita diberi keleluasaan untuk itu. Dan kita untuk teman-teman yang mau gabung ke komunitas ini, terus terang di sini kita enggak jadi harus ada berjadwal atau gimana tuh enggak gitu kan, karena kita punya kesibukan masing-masing gitu kan. Itu yang kita harus pikirkan. Kesibukan tetap jalan, dan yang komunitas kita tetap bisa jalankan gitu kan. Akhirnya ya ayo kita sama-sama jalan bareng-bareng, ada waktu siap gabung, siapa yang bisa kontribusi ya mari kita jalan bareng-bareng gitu. Suka dukanya mungkin ya kalau yang seperti ini kita tetap ya harus semangat sih. Kalau down lagi kita tetap harus bikin semangat, teman-teman bikin semangat lagi gitu kan, biar tetap jalan gitu, RAI tetap ada di Palembang gitu kan. Oke. Nah, yang bikin semangat nih Kak Syabril juga Mas Ronald ya, ini kan kegiatan sosial untuk amal seperti itu. Pasti butuh effort yang lebih, usaha yang lebih ya untuk bisa terus berada sampai dengan di level sekarang atau di titik sekarang ini. Nah, gimana untuk bisa terus menumbuhkan semangat itu ya? Ya kita tetap ya sama-sama teman-teman tetap ya, kalau dulu kan kita belum masa pandemi kita bisa tetap saling bertemu gitu kan. Itu satu sama lain tetap saling semangat gitu kan, walaupun kita istilah kita ini bergantung dengan donasi para masyarakat gitu kan. Jadi ya gimana ini tetap kita jalankan dengan program yang sederhana mungkin, kita tetap harus bisa jalan gitu ya. Dengan dari situ kita semangat ya, tetap perkenalan juga dengan masyarakat juga bahwa RAI Palembang itu ada gitu kan. Kita awalnya juga dari apa namanya, bagi-bagi nasi bungkus itu kan donasinya nggak terlalu banyak gitu kan, dari apa namanya, dari anggota aja udah cukup gitu. Dari donasi anggota kita buat program nasi bungkus, ya udah kita jalan untuk perkenalan gitu. Mungkin itu yang selanjutnya, mungkin ke depan kita ya, karena kita juga udah punya apa namanya, yayasan berbentuk yayasan gitu kan, rekening kita juga udah sifatnya yayasan bukan pribadi. Insya Allah ke depan kita bisa dipertanggungjawabkan gitu kan, nggak istilahnya nggak apa namanya yang sifat nanti orang bilang ya kok rekeningnya pribadi gitu kan. Nggak, kita punya rekening yayasan gitu dengan badan hukum yang jelas gitu. Jadi kedepannya insya Allah bisa lebih maju lah gitu. Meyakinkan juga gitu ya orang yang mau berdonasi.
Oke, kalau Mas Ronald sendiri gimana nih? Kan perlu mengatur waktu juga pastinya ya untuk keluarga sendiri, juga untuk aktivitas di komunitas ini. Ada kesulitan atau seperti apa membagi waktunya, Mas Ronald? Sebenarnya lebih banyak kepada komunikasi aja Mbak ya. Misalnya saya lagi nggak bisa gitu, jadi dari tim relawan yang lain bisa support gitu, siapa yang bisa gitu. Jadi kita fleksibel sih sebenarnya kalau terkait jadwal ya. Siapa yang bisa ikut gabung ya pada saat hari itu ya dia ini ikut terjun ke lapangan gitu. Ada komplain mungkin dari keluarga atau semuanya juga support? Karena kan pasti suatu waktu gitu ya, ada yang harus dikorbankan dalam tanda kutip waktu ya untuk melaksanakan berbagi ini. Gimana nih Mas Ronald, pernah ada nggak misalnya ada jadwal untuk keluarga, ternyata ada jadwal juga di RAI seperti itu? Sejauh ini sih enggak sih, jadi yang penting dikasih pengertian aja keluarga, seluruh keluarga ya insya Allah mendukung lah kegiatan yang sosial kayak gini kan, kemanusiaan. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan contoh yang baik juga untuk keluarga, anak-anak, untuk lebih sering bersedekah, dekat dengan orang-orang tidak mampu gitu. Itu tujuannya juga. Oke, kalau Kak Syabril sendiri gimana mengatur waktu untuk keluarga dan juga untuk komunitas ini? Ya alhamdulillah sendiri gitu. Ya dari anak-anak betul ya mereka mendukung juga gitu kan. Ya karena terus terang saya sendiri juga sempat di waktu yang sebelumnya gitu kan, itu membuat saya jadi protes buat anak-anak gitu kan, waktu yang Sabtu Minggu yang notabene mereka harus diperhatikan gitu kan. Tapi di situ saya harus keluar juga Sabtu, sedangkan Senin sampai Jumat kita pasti kerja gitu kan. Makanya dari situ berpikir ke depannya tuh ya gimana gitu, kalaupun kita punya komunitas tapi jangan sampai mentelantarkan keluarga juga gitu kan. Akhirnya ya kita punya komunitas yang seperti ini, insya Allah nggak terlalu timpang lah untuk urusan komunitas, urusan keluarga, semua bisa jalan gitu kan. Oke, pernah diajak juga mungkin anaknya Kak Syabril ikutan di sini untuk berbagi pada saat berbagi? Ya sekali-sekali ya. Udah bapaknya, udah anaknya ikutan ya, gak ada yang di rumah jadinya. Oke, baik. Nah ini berbicara mengenai program kerja, pasti banyak yang udah disusun teman-teman di RAI Palembang ya. Boleh cerita seperti apa atau apa aja nih program-program yang akan dilakukan dan juga telah dilakukan? Kalau tadi sudah mulai dengan berbagi nasi ya, nasi bungkus, juga ke rumah tahfiz seperti itu. Ada program lainkah yang akan dilakukan atau telah dilakukan, sedang berjalan? Silakan diinformasikan Kak. Di RAI itu sendiri memang banyak program kerja. Awalnya sih memang kita pertama itu cuma istilahnya bukan cuma sih, program pertama kita jalan itu bagi beras berkah, istilahnya beras berkah untuk para penghafal Quran gitu. Itu udah kita jalanin waktu kita pertama kali berdiri, itu udah mulai kita jalanin, walaupun dengan beberapa rumah tapis pondok pesantren itu kita tiap bulan udah kita jalanin. Itu insya Allah tiap bulan udah bisa jalan. Kedepannya yang udah jalan juga, kemarin waktu pandemi kita juga udah melakukan sosial ini, pembagian juga, pembagian bantuan ke rumah sakit Palembang. Terus kegiatan bencana alam kemarin kita yang baru ini kita di Sulawesi ya, kita juga membantu ke sana, bikin program itu juga. Yang baru yang akan kita lakukan dalam minggu ini itu ada wakaf Quran. Itu insya Allah minggu ini kita jalankan itu. Sebelumnya juga ada program bantuan untuk masjid itu udah jalan. Dan ke depan mungkin kita bisa, kalau lihat-lihat RAI yang di Sulawesi itu benar-benar udah maju, ada yang mobil ambulan, ada masjid, ada pondok pesantren. Kita ke depannya insya Allah juga seperti itu. Minta dukungan dari masyarakat, donatur juga, nanti kita bisa jalankan seperti itu. Oke, jadi harapannya seperti itu ya, Kak Syabril ya. Oke, nah ini untuk bisa menjalankan tadi program-program kerja, mungkin ada target yang dibuat dari teman-teman RAI Palembang ya, misalnya harus selesai nih dalam waktu berapa bulan, atau misalnya berapa lama nih periodenya untuk bisa mensukseskan program tersebut, Kak? Kalau untuk kalau untuk yang sekarang itu, kalau yang kayak mobil ambulan bangun masjid itu memang
targetnya memang jangka panjang gitu kan, kita butuh dananya memang besar gitu kan. Dan untuk sekarang mungkin kita tetap yang rutin ini kita aja bagi beras tetap, terus bagi sembako juga tetap kita jalankan. Itu setiap bulan, kalau memang setiap bulan kita bisa jalan seminggu sekali gitu kan. Kalaupun nggak bisa ya tetap aja, maksudnya tetap dicari program-program yang bisa berjalan tiap bulannya gitu. Kalau untuk yang besar-besar mungkin kita harus bikin perencanaan juga gitu kan. Dan mungkin juga kita harus melibatkan pusat juga gitu. Gimana nanti buat yang mobil ambulan, bangun masjid, pondok pesantren, itu nanti kita minta bantuan dari pusat kita gimana gitu. Oke. Nah, sejauh ini untuk kegiatan yang dilakukan berbagi beras atau Al-Qur'an atau yang lainnya gitu ya. Ini untuk pendanaannya seperti apa? Karena kan kegiatan amal ini butuh dana juga gitu ya. Gimana nih? Di RAI sendiri kita memang punya ini ya, punya rekening yayasan sendiri gitu. Alhamdulillah dengan waktu kita berdiri, sebelum kita jalan juga kita udah membuka rekening ya. Untuk RAI sendiri itu cabang Palembang itu kita punya nomor rekening Bank BNI Syariah, sekarang Bank Syariah Indonesia ya. Dengan nomor rekening 099343430 atas nama Yayasan Relawan Akhirat Indonesia cabang Palembang. Insya Allah nanti kita kelola ya sesuai dengan program yang kita punya, dan ya dana ini memang kita bisa pertanggungjawabkan gitu. Oke, jadi jangan khawatir ya buat sahabat Sonora ingin berdonasi ke RAI Palembang. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Kak Syabril, Mas Ronald juga untuk berbincang. Ini kan banyak sebenarnya komunitas-komunitas yang menggalakkan berbagi seperti itu. Nah, ini RAI Palembang ini bedanya dengan komunitas lain apa? Tapi nanti dijawabnya Kak Syabril juga Mas Ronald ya. Sahabat Sonora, kami undang kembali peran sertanya. Yang ingin ikut bergabung silahkan ya, langsung saja kirimkan WhatsApp-nya di 0811 715 817 atau bisa gabung juga via live chat YouTube channelnya Sonora Palembang. Karena siaran ini kami siarkan juga via live YouTube channel Sonora Palembang tentunya. Jadi silahkan buat yang ingin bertanya atau mungkin ada saran, masukan, boleh ya Kak ya? Boleh. Mas Ronald ya, untuk RAI Palembang supaya lebih baik lagi tentunya ke depannya. Atau yang pengen interaktif juga bisa di 359148, interaktif sekali lagi di 359148. Kita break dulu untuk info komersial, sahabat Sonora tetap terus station. Palembang, ada Kak Syabril, ini ketua dari komunitas RAI Palembang, ini juga ada Mas Ronald, ini pengurus di RAI Palembang. Sahabat Sonora yang ingin ikut bergabung masih ada kesempatan, walaupun tinggal sekitar 8 menit lagi. Kita akan terus bersama hingga ke pukul 11 nanti sahabat Sonora. Jadi silakan saja melalui WhatsApp di 0811 715 817 atau via live chat YouTube channelnya Sonora Palembang. Oke, tadi sebelum break saya sempat nanyain Kak Syabril juga Mas Ronald, ini kan komunitas-komunitas yang berbagi juga, mengusung tema berbagi juga kan banyak nih, nggak hanya yang bisa kita lihat sendiri gitu yang ada di Palembang atau melalui medsos. Sekarang kan juga udah banyak nih berdonasi. Nah, ini yang membedakan RAI Palembang dengan komunitas yang lain ini apa, Kak Syabril atau Mas Ronald? Pertama ya legalitas itu perlu gitu kan. Kita RAI Palembang itu sendiri kita punya legalitas yang resmi gitu kan, dengan SK Menteri ada itu dari pusat sendiri, pengangkatan RAI Palembang itu sendiri ada gitu kan. Dan kita juga yang mempunyai rekening yang sifatnya bukan rekening pribadi gitu kan, yang kita juga di situ yang memegangnya juga bukan satu orang, bisa harus mencairkan juga 2 orang gitu kan, nggak bisa sendiri gitu. Itu paling enggak dari situ kita bisa meyakinkan teman-teman lah bahwa kita bukan yang sifatnya seperti apa gitu kan, bukan berarti kita menjelekkan yang lain juga, enggak gitu kan ya. Masing-masing juga punya sifatnya yang kepercayaan gitu. Dan untuk tip kalaupun teman-teman mau menyalurkan donasinya, mungkin cobalah sekali-sekali ikut gitu kegiatan gitu kan. Kalau ikut kegiatan pasti berasa gitu gimana, kita membagikannya secara langsung gitu kan, ini bagi berasnya, bagi apa itu secara tidak langsung itu menyentuh gitu. Dan juga kita juga punya pelaporan juga sifatnya gitu, dan itu juga di-share ke media sosial gitu kan. Nah, setiap kegiatan juga kita pasti ada laporannya gitu. Dan keuangan juga kita bikin tata seperti yang ini, keluar berapa, masuknya berapa gitu, kita punya catatan gitu.
Mungkin itu. Mungkin saya bisa nambahin bedanya dengan yang lain itu untuk RAI sendiri itu untuk donasi 100% itu tidak diganggu untuk operasional gitu. Biaya operasional memang betul-betul dari uang pribadi relawan sendiri gitu. Jadi dari donatur-donatur itu apa yang udah disumbangkan, didonasikan itu tidak diganggu, memang khusus untuk bantuan gitu. Jadi pure ya, untuk amal berapapun yang dapat gitu dari donatur, nggak ada potongan untuk operasional pengurus ya. Jadi selama ini untuk operasional gimana nih pengurus atau relawan? Patungan ya. Iya. Kalau sifatnya masih nominal kecil juga kita masih bisa kita talangin tuh. Seperti kita punya kemarin program ada Al-Quran yang mau dari pusat ke sini, itu kan biaya besar. Kita cari langkah-langkah selanjutnya seperti apa, kita bikin inilah pokoknya penyelesaiannya seperti apa, pasti kita ada jalan lah insya Allah gitu. Baik, luar biasa ya. Jadi bukan hanya semangat tapi juga non materi juga dibuat ya khusus untuk para yang membutuhkan gitu ya, masyarakat yang membutuhkan. Nah ini juga ada live chat dari sahabat Sonora yang sudah bergabung nih, Kak Syabril juga Mas Ronald, ini dari BU_Toys Channel. Apakah orang-orang yang berdonasi di RAI Palembang ini, orang-orang tersebut kedepannya selalu mendapatkan notifikasi WA ataupun juga SMS untuk berdonasi kembali? Nah ini gimana di sistemnya, Mas Ronald? Untuk saat ini kita nggak bikin reminder kayak gitu Mbak untuk donasi. Jadi paling kalau misalnya kita ada menggalang dana, kita baru umumkan di media sosial gitu Mbak ya. Jadi untuk saat ini kita nggak pakai kayak notifikasi mengingatkan untuk berdonasi kayak gitu, yang rutin nggak gitu. Kenapa nih, ada alasan khusus mungkin? Ya mungkin saat ini kita beranggapan takutnya mengganggu gitu Pak. Untuk kenyamanan aja ya. Iya. Baik, seperti itu ya. Selanjutnya juga ada WhatsApp dari sahabat Sonora. Ini nanyain tempat kumpulnya. Ini mau ikut kali ya. Ini biasanya tempat kumpulnya di mana? Terus kalau memberikan sumbangan, misalnya pakaian bekas yang masih layak pakai, ini apakah menerima juga dari Didi di Pelaju? Untuk sekretariat sendiri kita memang punya gitu, tapi sifatnya kita masih numpang kan, kita belum punya kantor resmi gitu ya. Tapi insya Allah dari rekan kita Mbak Lili itu dia secara sukarela untuk menjadikan ya itu base camp buat RAI sendiri gitu kan, itu di Lebak Rejo. Sakit. Nah itu sekretariat kita di situ. Ya untuk selama ini kita kumpul ya rapat atau masih di situ, sebelum pandemik itu kita kumpul di situ. Kalau pengen gabung juga bisa ke sana nanti. Baik. Wah ini nggak berasa. Untuk pakaian dan lain-lain saat ini ya di sekretariat itu. Sama ya di sekretariat tadi ya. Kayak kemarin ada kegiatan yang peduli kebakaran di Satu Ulu, itu pakaian bekas kita terima yang layak pakai ya untuk anak-anak, dewasa. Jadi kita salurkan langsung itu ke lokasi bencana kebakaran. Jadi buat Mas Didi bisa juga ya pakai untuk bisa disumbangkan di RAI Palembang. Ya, ini kita udah di akhir waktu perbincangan kita ya. Iya. Bentar banget ya. Terima kasih pasti sudah hadir. Mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan ke sahabat Sonora, himbauan untuk berdonasi juga penting nih Kak Syabril atau Mas Ronald. Mungkin ada tipsnya untuk sahabat Sonora, kadang kala gitu ya. Ketika keimanan lagi turun gitu ya. Kalau mau berdonasi ada aja gitu ya, nanti dulu atau ntar aja, gimana nih Kak biar konsisten gitu. Kalau dari saya sebenarnya kita donasi nggak usah terlalu besar nominal gitu kan, itu dari nominal kecil aja kita bisa rutin, insya Allah itu lama-lama kita 100 biasa 100, nanti berikutnya sudah 100.000 udah biasa 200 naik seperti itu. Jadi mulailah dari yang kecil-kecil aja dulu deh, jangan tiba-tiba sekali besar tahu ngilang gitu kan. Itu lebih baik kita continue aja sih. Continue tipsnya dari Mas Ronald. Ya kalau untuk sedekah sendiri ya lebih baik dari yang kecil dulu, tapi rutin gitu kita istiqomah. Terus kita juga harus ingat bahwa usia kita ini kan selalu berkurang ya
di dunia ini. Jadi mau nggak mau kita harus memperbanyak sedekah, itu motivasinya supaya sisa umur kita ini bermanfaat gitu untuk orang lain gitu. Itu yang jadi motivasi saya dan teman-teman juga. Mudah-mudahan dengan walaupun kondisi keuangan lagi sedikit atau lagi kesulitan, kita justru disitulah peluang kita untuk bersedekah dengan pahala yang besar gitu. Oke, Satu itu lagi. motivasinya. Boleh Kak? Kita bersedekah nggak cuma dengan materi dan mati kata uang gitu ya. Dengan tenaga bisa, dengan apa namanya ya, kalau punya kendaraan, mungkin kendaraan yang bisa digunakan. Ya artinya kita nggak usah rasa jadi kita nggak punya uang gitu. Nggak juga. Sebagai relawan juga itu artinya kita sudah menyumbangkan tenaga gitu kan. Jadi buat rekan-rekan atau teman-teman yang di luar sana, kalau mau ikut gabung ke RAI, ayo silakan kita terbuka gitu ya. Dengan Semoga senang nanti hati. ke depannya kita Bergabung banyak ya. program yang kita bisa jalankan. Gitu. Oke, boleh hubungin kemana atau media sosialnya RAI Palembang untuk bisa bergabung Kak, diinformasikan? Ya, kita ada di Facebook juga, Relawan Akhirat IG juga Palembang di ya. IG juga ada. Bisa lah di searching nanti di Relawan Akhirat Palembang ya. Relawan Iya. Akhir Relawan Palembang. Relawan Terus Akhir kita ada Palembang. website juga Pak. Iya. Relawan Akhirat Palembang ya. Oke, jadi bisa langsung dicek di situ kegiatan-kegiatannya ya, dan juga kalau mau bergabung bertemu Mas Ronald juga Kak Syabril ya. Iya. Oke, baik, kita harus mengakhiri perbincangan kita di kesempatan siang hari ini melalui acara Bincang Komunitas. Sekali lagi terima kasih sudah hadir ya, Ya, Kak Syabril, Mas Sama-sama Mbak. Ronald. Iya, sudah berbagi informasinya mengenai eksistensi atau keberadaan dari RAI Palembang. Tentunya sahabat Sonora juga yang sudah bergabung, terima kasih sekali lagi. Dan hingga di sini acara Bincang Komunitas untuk hari ini, hari Kamis 18 Februari 2021. Saya Esi dan juga Randy pamit. Terima kasih, sampai jumpa.